Ya, jadi masyarakat umum pun bisa datang ke sini untuk mencari informasi tentang kepemiluan seperti itu. Dan untuk data-data lainnya kita bisa melalui PPID, teman-teman pemilih. Tidak hanya Rumah Pintar, tapi kita juga ada PPID, ada JDIH. Jadi banyak sekali. Hai teman pemilih, hari ini KPU Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kunjungan dari SMA Negeri 2 Tanjung Raja, Ogan Ilir, dan juga dari SMP Muhammadiyah 3 Palembang. Selamat sore Bapak, Ibu. Selamat sore juga. Sehat semua Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu ini kita perkenalkan teman-teman pemilih, ada Ibu Epa Asnaini dan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 ya, Ogan Ilir, dan juga Bapak Herianto selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Palembang. Jadi kami mengucapkan selamat datang di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kami juga sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari siswa-siswi SMA Negeri 2 dan juga SMA Muhammadiyah 3 pada hari ini. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwasannya kedatangan dari SMA 2 dan SMP Muhammadiyah 3 ini merupakan salah satu program kurikulum merdeka dalam proyek penguatan profil Pancasila, atau yang kita sering dengar itu dengan sebutan P5 ya Pak ya. Pastinya ini teman-teman pemilih yang di luar sana itu belum begitu paham apa sih ini kurikulum merdeka dan atau kita sering dengar dengan proyek P5 ini. Mungkin nanti kita mulai dari Ibu dulu deh. Boleh, untuk menjelaskan kepada teman pemilih semua apa itu kurikulum merdeka. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Dalam hal ini kurikulum merdeka itu dalam penerapan P5-nya itu merupakan salah satu poin penting itu dalam penerapan kurikulum merdeka, di mana siswa itu kan tidak hanya pengetahuan, akan tetapi mereka itu harus memahami, karena mereka itu akan ketemu yang namanya kehidupan nyata, kehidupan keseharian. Betul. Nah, maka dari itu kami dalam nuansa demokrasi itu kami mengambil tema di SMA Negeri 2 Tanjung Raja, Suara Demokrasi. Suara Demokrasi ya Bu. Yang sesuai dengan kondisi yang sekarang ini. Jadi siswa itu lebih memahami bagaimana penerapannya berdemokrasi itu. Begitu ya Bu. Kalau ini kenapa saya mengundang Bapak Ibu ke sini, karena ini teman pemilih ada 2 sekolah yang mana basicnya satunya SMA dan satunya lagi SMP. Dan sekarang kita akan mendengarkan langsung ini apa sih kurikulum merdeka kalau dari SMP Muhammadiyah 3 Palembang. Silakan Pak. Siap, makasih. Yang pertama pasti kami ucapkan terima kasih banyak pada pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan percayaan untuk kami diwawancarai ataupun ngobrol mengenai kurikulum merdeka. Nah, bagi SMP, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum dengan paradigma baru, khususnya paradigma pembelajaran ini untuk perubahan. Karena selama ini yang kita kenal, khususnya di SMP ini, belajarnya itu monoton kalau istilah sehari-harinya. Mungkin guru memberikan pelajaran itu hanya sekedar menceritakan, terus juga disuruh menulis. Nah, saat ini pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini ada 2 yang dituntut. Yang pertama adalah pembentukan karakter kalau dari SD SMP ini. Yang ketiga pembelajaran yang esensial, fleksibel. Nah, merdeka yang dimasukkan merdeka adalah ada 2 juga. Bagi pendidik itu merdeka mengajar, sedangkan bagi untuk peserta didik itu merdeka belajar. Nah, akan tetapi tidak semata-mata mentang-mentang merdeka semuanya harus leluasa, tidak. Ada proses sesuai dengan prosedur harus kita turuti. Nah, mengapa kami istilahnya ini kurikulum merdeka kami pada tahun ini adalah tahun kedua? Karena di Palembang ini semenjak dilaksanakan kurikulum merdeka, Palembang ini adalah yang pertama angkatan kedua, Bu. Angkatan kedua. Iya, angkatan kedua. Kebenaran
kita yang kepala sekolah ini disuruh ikut tes dari sebanyak sekolah yang ada di Sumatera Selatan ini. 11 sekolah yang lulus, kita swasta salah satunya. Nah, itu kan alhamdulillah. Ini bukan istilahnya kita lebih, bukan, tapi mungkin sekadar diberikan dari kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu, pada tahun yang pertama kami ngambil dengan tema ini, dengan dari kementerian itu ada 6 tema yang untuk sebagai percontohan untuk kedepannya. Yang pertama itu kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, kebinekaan global, istilah ininya. Terus suara demokrasi yang dari 6 ini, rekayasa genetika, kewirausahaan. Nah, kami sudah 3 kami jalankan, ini tahun yang kedua. Yang pertama kearifan lokal kami ambil, kewirausahaan dan kearifan lokal yang ketiga. Nah, ini untuk tahun yang kedua. Ada 3 lagi. Yang pertama suara demokrasi, yang kedua nantinya adalah kebinekaan ini. Terus yang ketiga rekayasa genetika. Nah, mengapa kami ngambil suara demokrasi ini khusus di SMP? Kalau istilahnya up to date sekarang ini, kalau untuk KPU ini mungkin berwacana ini bukan untuk pemilih. Tapi tidak. Di situ sudah dijelaskan bahwa pada posisinya suara demokrasi ini dibelajarkan dari TK, SD, SMP ini untuk mengenal demokrasi itu bagaimana sih. Terus juga dia ini dibelajarkan untuk ada pembelajaran yang namanya pembelajaran organisasi, pembelajaran demokrasi, pembelajaran kepemimpinan. Begitu. Ya, karena munculnya itu nantinya. Nah, itu. Gitu. Jadi itu untuk sementara ini kurikulum Merdeka menurut SMP. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini, teman pemilih seperti kata Bapak tadi, bahwasanya tidak hanya merdeka belajarnya anak-anak, tapi juga merdeka untuk mengajarnya para guru. Jadi di sini menarik sekali ya Pak ya untuk kita dengarkan, karena tidak hanya pembelajaran yang hanya di dalam kelas seperti selama ini, seperti zamannya saya itu di dalam kelas ya. Dan sekarang semuanya sudah berubah. Jadi kita bisa mengajak siswa-siswi untuk praktek langsung ya, belajar. Aktualisasi. Iya. Dan ini yang menarik saya ingin tanyakan Pak Ibu. Boleh. Kenapa KPU provinsi KPU ya, ini KPU yang menjadi tempat untuk adik-adik semua datang ke sini ya. Ini boleh dikasih alasannya nih supaya teman pemilih juga tahu ya mengapa adik-adik semuanya ini pengen nih lihat KPU, belajar di KPU ini. Silakan Pak. Baik. Kalau bagi kami khususnya SMP, yang pertama kami ini memandang KPU ini adalah sebagai satu-satunya penyelenggara mulai dari tahapan hingga sampai selesai. Memang benar yang disampaikan bahwa selama ini mungkin pada prosesinya penyelenggara pemilu ini banyak macam, ya kan? Bawaslu-nya ada, di KPP-nya ada, ya kan? Tapi selama ini yang kita kenal dari awal, ya kan, adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum ini. Dan juga sesuai dengan tupoksinya, KPU itu adalah ada yang namanya untuk mensosialisasikan pemilih. Nah, itu kan. Pemilu. Ya, pemilu kan sosialisasi. Nah, jadi kami ambil ke sini. Memang benar bisa ke DPR, bisa juga ke wali kota, kami ini berkunjung. Tapi KPU ini saya yakin khusus di SMP agak awam mengenai KPU ini. Belum mengenal betul. Kalau DPR sudah kenal, mungkin dari kecil sudah diajarkan. Kalau Komisi Pemilihan Umum saya yakin awam. Awam sekali. Iya, awam sekali. Itu alasan. Bangga juga kedatangan adik-adik SMP juga. Ini untuk Ibu. Ini saya juga senang sekali Bu, karena SMA 2 ini kan letaknya di kabupaten di Kabupaten Ogan Ilir. Cukup jauh juga dari Palembang. Ini boleh diceritakan Bu, kenapa memilih KPU untuk proses pembelajaran P5 ini? Baik, terima kasih. Sebetulnya SMA 2 Tanjung Raja ini merupakan suatu kehormatan bisa berkunjung ke sini. Pertama itu memang pilihan utama anak-anak. Kami kasih alternatif ke mereka karena di sini sesuai dengan apa tema yang kami angkat, itu suara demokrasi. Kami utarakan ke mereka kira-kira proyek P5 kalau belajarnya keluar itu mau kemana kira-kira. Oh Bu, kayaknya kita ini kepengen deh Bu, pengen tahu apa sih KPU itu, fungsinya apa Bu KPU itu, terus tugas mereka itu apa saja. Memang benar kata Bapak tadi,
lembaga yang lain itu banyak, kenapa harus KPU? Itu diantaranya alasan mereka. Mereka ingin tahu karena KPU itu merupakan lembaga utama penyelenggara pemilu. Iya, jadi mereka ingin tahu sejauh mana sih peranan KPU. Peranan KPU ya. Jadi mereka ingin tahu KPU itu tugasnya apa saja. Kami ingin tahu secara detail. Apa sih fungsi KPU, apa sih tugas-tugasnya itu. Nah, ketika mereka belajar keluar itu, tidak hanya kita menjelaskan secara teori, mungkin dari gurunya mereka sudah paham fungsi KPU itu seperti ini, akan tetapi ketika mereka mendengar penjelasan dari yang basicnya, mereka akan mungkin lebih paham. Seperti tadi kan kita juga sudah melihat bagaimana adik-adik juga mendapatkan juga materi dari KPU. Jadi ini harapan dari Bapak Ibu nih, apa saja harapan dari Bapak Ibu sehubungan telah dilaksanakannya kunjungan di KPU ini? Baiklah, harapannya setelah kunjungan khususnya peserta didik kami khususnya SMP Muhammadiyah 3 ini, yang pertama pastinya adalah nantinya menumbuhkan minat bakat bahwa peserta didik ini nantinya bisa juga bercita-cita sebagai lembaga penyelenggara pemilu ini. Yang berikutnya lagi pasti nantinya insya Allah dengan datangnya siswa ke KPU ini bisa menarik minat untuk meningkatkan proses pemilihan ini yang lebih baik tentunya untuk kedepannya. Jangan sampai selama ini baik itu di berita maupun di hal lain itu pada prosesnya pemilihan itu ya semakin menurun. Insya Allah dengan berkunjungnya ini kita ajarkan mulai dari kecil, kedepannya untuk khusus pemilih akan lebih meningkat dan lebih baik dalam penyelenggaraan pemilu dan terciptanya pemimpin-pemimpin yang amanah dan baik tentunya itu. Baik, seperti itu. Mungkin dari Ibu bisa menyampaikan harapan untuk adik-adik siswa dari SMA 2 datang. Harapan kami selaku kepala sekolah di sini atas kegiatan hari ini, pertama kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami setelah mendapat kunjungan ke sini, setidak-tidaknya siswa kami bisa lebih paham, bisa lebih mengerti, dan nantinya akan ketemu dalam kehidupan sehari-hari apa sih fungsi KPU. Kemudian mereka itu karena bagian dari pemilih pemula, jadi mereka bisa paham dalam kehidupan nyata itu bagaimana, bukan hanya teori yang mereka dapatkan, akan tetapi yang sesungguhnya di realita kehidupan yang sehari-hari seperti itu. Kemudian harapan kami ketiga, dari kunjungan yang hari ini kami ingin terus-menerus menjalin komunikasi dengan KPU. Mungkin tidak hanya sebatas yang hari ini, kedepannya juga ada siswa yang lain kepingin tahu, karena memang tidak seluruhnya hari ini yang kami ajak, karena perwakilan dari siswa itu yang kami ajak. Mungkin dari mereka yang belum ingin tahu juga secara langsung bagaimana kira-kira fungsi dan peranan KPU tadi. Jadi di sini juga saya ingin menyampaikan kepada teman pemilih dan juga Bapak Ibu yang ada di sini, bahwasanya untuk lembaga KPU ini tidak hanya ada di provinsi, tapi kita juga ada di 17 kabupaten kota. Jadi adik-adik dan juga teman pemilih yang ingin berkunjung ke KPU juga bisa lewat daerahnya masing-masing, misalnya karena kejauhan seperti itu, mereka bisa langsung seperti berkunjung, atau mereka juga memiliki rumah pintar, Bapak Ibu. Semuanya itu KPU kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan itu memiliki rumah pintar, dan juga mereka akan siap menerima kunjungan dari siswa-siswi yang ada di daerah masing-masing. Kalau dari provinsi sendiri, kami sangat terbuka sekali untuk menerima semua teman pemilih, adik-adik siswa-siswi, dan untuk rumah pintar sendiri Pak, kami jadwal untuk bukanya itu dari jam 8 sampai pukul 16. Jadi masyarakat umum pun bisa datang ke sini untuk mencari informasi tentang kepemiluan seperti itu. Dan untuk data-data lainnya kita bisa melalui PPID, teman-teman pemilih. Tidak hanya rumah pintar, tapi kita juga ada PPID, ada JDIH. Jadi banyak sekali
tempat kita untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Dan harapan saya juga ya Pak, sebagai bagian dari tim Parmas juga berharap seperti Bapak bilang tadi dari adik-adik SMP untuk mengimplementasikannya itu tidak hanya menunggu waktu pemilu, tapi pada saat pemilihan OSIS atau pemilihan ketua kelas. Kalau untuk adik-adik SMA, mungkinnya karena tadi sudah ada yang berusia 17 tahun dan harapan kami semua bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah masing-masing. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak untuk teman pemilih yang ada di luar sana mengenai kedatangannya hari ini. Silakan Pak atau Ibu, silakan. Baik, untuk teman pemilih, dengan adanya kunjungan kami hari ini, pesan kami satu, suarakan demokrasi yang sesungguhnya sesuai dengan hati nurani kita yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Pak. Untuk teman-teman pemilih, kami istilahnya mewakili dari SMP Muda 3 lembaga ini dan juga seluruh masyarakat, diharapkan nanti tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 ya, kita sama-sama untuk menyukseskan pemilihan umum khususnya Republik Indonesia ini. Jadi mari kita tingkatkan partisipasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang sesuai hati nurani kita, sesuai dengan asas pemilu jujur, adil, umum, rahasia. Ya, saya kira ini. Baik, terima kasih. Baik Ibu Eva dan Bapak Herianto, terima kasih atas penjelasannya mengenai kurikulum Merdeka, dan besar harapan kami teman-teman pemilih akan lebih memahami apa itu kurikulum Merdeka dan juga mengenai pemilu dan pemilihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nanti. Baik, dan kita akhiri obrolan ini, dan seperti biasa saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kepada teman pemilih semua untuk datang ke TPS pada hari Rabu 14 Februari 2024 dan jadilah pemilih cerdas.